Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, kita akan membahas satu hal ya. Ini tentang judul, tentang pernyataan yang sering mungkin teman-teman lihat, sering teman-teman dengar, dan ini nanti mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil untuk mengembangkan channelmu. Sekali lagi, mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil untuk mengembangkan channelmu. Karena ini hubungannya dengan apa? Kan sering teman-teman dengar bahwasanya Insan Tutor sesat, tutorial sesat. Sebenarnya ini kita tidak harus kebakaran jenggot, tapi memberikan ini boleh ya, memberikan pemahaman boleh, klarifikasi boleh, dengan tentunya dengan kadang-kadang ya bahasa menyesuaikan dengan yang bilang tentunya ya. Tapi kalau kita gali sebenarnya, apakah Insan Tutor itu sesat? Sebenarnya kalau kita pikir apakah Insan Tutor ini sesat, jawabannya adalah ya, betul sekali. Ya, Insan Tutor itu sesat, selalu memanfaatkan pemula, tutorial nggak jelas. Ya ini memang ada benarnya, sebenarnya. Kok bisa begitu Bang? Berarti saat ini saya mengikuti Insan Tutor salah semua. Bisa jadi, ya. Dan bisa jadi channelmu juga makin hancur. Ya, bisa jadi channelmu makin hancur. Maksudnya Bang, gini loh bro, ya. Saya bisa pastikan teman-teman yang selalu nonton videonya Insan Tutor, yang selalu belajar bersama di channelnya Insan Tutor, kalian bakalan tersesat, channelmu bakalan berakhir blangsak, gak gajian, hancur. Kalau nontonmu hanya 2-3 menit. Kenapa? Karena tiap ilmu yang disampaikan, tiap pembelajaran yang disampaikan, tiap pengalaman yang disampaikan, selalu disampaikan di durasi 50% video, bahkan di akhir video. Jadi kalau di awal ya, terpengaruh oleh judul dan thumbnail, sekali lagi, judul dan thumbnail, ini kalau bisa justru saya sarankan ya, judul dan thumbnail, ini jangan sama. Kenapa? Thumbnail itu adalah judul kedua dari judul. Judulnya ya judul pertama ya judulmu. Thumbnail ini adalah judul kedua. Jadi dalam satu video ada dua judul, tentunya judul utama dan thumbnail ya. Kadang-kadang orang justru melihat di judul kedua. Dan judul kedua ini bisa berupa pertanyaan, tetapi jawabannya itu di video. Dan itu pun jawabannya ada di durasi 50% atau bahkan di akhir video. Jadi kalau ini tidak dipahami, ya pasti tersesat. Pasti tersesat. Bahkan ada yang menghapus 17 video gara-gara judul dan thumbnail. Ini salah siapa? Ya nggak tahu. Salah siapa? Sedangkan dari awal Insan Tutor sudah menyampaikan tonton full durasi. Supaya nggak tersesat. Jadi kalau dibilang Insan Tutor ini menyesatkan, Insan Tutor tertawa aja. Ya buktinya banyak juga yang tersesat. Ya, banyak juga yang tersesat. Hanya dengan judul dan thumbnail, artinya ya ini setan 2 menitan ini tersesat ya, nggak ada urusan. Tetapi kalau yang sudah terbiasa nonton video dengan full durasi, dengan ditonton sampai full, justru ada kemungkinan, bukan kemungkinan, pasti, karena banyak. Yang sudah monet juga banyak. Yang kedua yang tadinya mungkin idenya masih ngambang, karena sering nonton durasi video dengan full, malah justru ada ide yang masuk di otakmu dan dijadikan sebagai bahan untuk videomu. Bukan hanya di Insan Tutor. Kalau teman-teman nonton sebuah video dan itu videonya temanya sama dengan kamu, itu kalian tonton dengan full durasi, maka akan ada ide, kesimpulan dari isi video. Dan kesimpulannya itu bisa teman-teman olah lagi, bisa teman-teman kembangkan lagi untuk diulas dan diterapkan di channelmu. Simple ya, simple sekali. Jadi semuanya harus berimbang ya. Semuanya harus berimbang. Sama dengan berita. Atau begini, sama dengan channel berita. Ini ya, saya geser kameranya. Teman-teman ya, perhatikan banyak sekali sekarang media-media besar ya, media-media besar bahkan channel internasional pun, bukan channel ya, berita internasional. Ini kadang-kadang kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman membaca sebuah berita dan itu teman-teman hanya dari judulnya aja langsung komen di berita tersebut, maka kalian bakalan
aneh komen. Contohnya begini ya. Sekarang yang lagi viral apa? Contoh, saya ambil contoh yang gampang ya. Yang lagi viral adalah tentang mobil listrik. Karena seluruh dunia lagi berlomba-lomba mengembangkan tentang mobil listrik ya. Ini nanti iklannya juga berhubungan dengan mobil listrik juga, otomotif juga. Nah, ini kepandaian Insan Tutor. Kok ketawa Bang? Ya iyalah. Sekarang yang lagi viral adalah yang berhubungan dengan mobil listrik. Tetapi banyak berita atau mungkin di media-media yang nasional bahkan internasional membahas tentang mobil listrik ini. Judulnya apa? Ya. Kehebatan mobil listrik. Kebakaran hebat terjadi di Jakarta. Yang teman-teman terima apa dari judul itu? Kehebatan, kecanggihan mobil listrik merek A misalnya. Dalam tanda kurung atau kadang-kadang koma, kebakaran hebat di Jakarta hari ini. Apa yang bisa teman-teman terima? Ya. Judulnya yang lagi booming itu mobil listrik, judulnya kecanggihan dan kehebatan mobil listrik merek A, dalam tanda kurung kebakaran hebat di Jakarta. Coba teman-teman baca beritanya. Berita pertama mengulas tentang kecanggihan mobil listrik. Setelah itu di pertengahan pasti si penulis ya, pasti wartawan akan memberikan sesuatu dalam tanda kutip setelah membahas mobil listrik. Terus sekarang misalnya berita akhirnya begini di mobil listrik ini. Itulah teman-teman bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang mungkin saat ini punya dana, punya budget untuk membeli mobil listrik. Dan kita akan membahas tentang kebakaran hebat di Jakarta. Narasinya beda. Di bawahnya yang ditulis beda. Dua berita digabungkan menjadi satu kesatuan. Ya. Berita tentang kecanggihan mobil listrik merek tertentu. Setelah itu di dalam tanda kutip kebakaran hebat di Jakarta. Setelah mengulas berita tentang mobil listrik, teman-teman disodorin apa? Ini adalah referensi mobil-mobil listrik, kecanggihan mobil listrik bagi yang punya budget lebih, menjadi pertimbangan untuk membeli mobil listrik. Dan sekarang kita ke berita selanjutnya tentang kebakaran hebat. Itu dalam satu lembaran, ya, dalam satu berita selanjutnya artinya, tetapi jadi judul satu. Yang dibahas yaitu, apakah itu salah? Enggak salah. Ya, jadi mobil listriknya teman-teman bisa baca beritanya. Setelah itu kebakaran hebatnya ternyata tidak ada hubungannya dengan mobil listrik tersebut, tapi kebakaran hebat di Jakarta yang tidak ada hubungannya dengan mobil listrik. Nanti pasti akan muncul berita yang terbaru dari tema itu. Mobil listriknya dibahas lagi, kebakarannya dibahas lagi. Jadi dalam satu hari tersebut mendapatkan 4 berita dari satu judul. Ada tema utama, ada subtema. Itulah yang harus teman-teman kuasai, ya. Sudah paham ya? Muter-muter ya. Tonton lagi, ya. Kalau muter-muter sudah paham, setelah itu masih belum paham, Bang. Tonton lagi supaya lebih paham. Kenapa? Akhirnya satu video ditonton 2 kali. Siapa yang beruntung? Saya lah. Iklan jalan, ya kan? AdSense jalan. Ini adalah sebuah teknik, ya, ini adalah sebuah teknik. Apakah itu penipuan? Di mana letak penipuannya? Kehebatan dan judulnya kehebatan dan kecanggihan mobil listrik dalam koma. Kebakaran hebat di Jakarta. Nah, kalau cuma lihat judulnya aja ya, ini ngomongin kecanggihan mobil listrik, kok sudah ada yang kebakar, padahal kebakarannya bukan tentang mobil listrik. Cuma narasinya disambung-sambungin. Kita beralih ke berita selanjutnya tentang kebakaran hebat di Jakarta. Padahal yang kebakaran mall, bukan mobil listrik. Nah, ini ada juga berhubungan dengan kebakaran. Nah, nanti iklannya apa? Nggak tahu lah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan salam buat keluarga.